Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danda Saputra, NIM 20 10 20 40, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama. Dalam pengorganisasian, penyusunan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting agar setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut mengetahui dengan jelas tugas atau pekerjaan, tanggung jawab, hak, dan wewenang mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan fungsi organisasi. Yang pertama, dalam memberikan arahan, yang dimaksud adalah organisasi bisa mengajarkan seseorang mengenai apa yang baik dan yang buruk. Dalam hal ini, organisasi akan memberitahukan mengenai apa yang baik dilakukan dan apa yang buruk sehingga tidak bisa dilakukan. Selain itu, mengenai arahan tersebut adalah dapat juga dilihat dari pembagian kerja yang dimiliki untuk setiap anggota. Yang kedua, meningkatkan skill. Selanjutnya, dengan berorganisasi adalah dapat meningkatkan skill yang dimiliki oleh setiap anggota, di mana skill yang dimaksud adalah seperti untuk menjadi seseorang pemimpin dan berbicara di depan umum. Hal tersebut bisa didapatkan ketika masuk dalam sebuah organisasi, karena Anda akan memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki tersebut. Oleh karena itu, cara berbicara di depan umum tidak gugup. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman yang didapatkan dari organisasi tentu saja tidak bisa didapatkan dari kegiatan lainnya, karena kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga, di mana pengalaman baru yang bisa didapatkan tersebut seperti membuat laporan dari kegiatan organisasi yang telah dilakukan. Selain itu, bisa pula memiliki pengalaman saat menjadi pemimpin. Yang keempat, mampu artikulasi dan agregasi. Dalam fungsi yang satu ini dijadikan sebagai instrumen yang mampu dalam artikulasi dan agregasi sebuah kepentingan umum dan individu. Untuk fungsi yang satu ini bisa dijadikan jika bergabung dengan organisasi yang berbasis internasional, karena bisa dijadikan sebagai bentuk dari kontak institusionalisme dengan partisipan aktif, di mana hal yang dimaksud tersebut adalah forum diskusi dan negosiasi. Yang terakhir atau yang kelima, norma dan rekrutmen. Fungsi organisasi selanjutnya adalah memberikan kontribusi yang memiliki arti penting untuk berbagai aktivitas yang bersifat normatif, di mana contoh dari hal tersebut seperti penetapan nilai-nilai tertentu. Selain itu, organisasi juga memiliki fungsi sebagai rekrutmen atau menarik setiap anggota untuk menjadi partisipan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri organisasi. Ada beberapa hal yang dapat menjadi ciri-ciri sebuah organisasi, yaitu 1. Memiliki anggota atau kelompok orang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
2. Memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama, sehingga kegiatan yang dilakukan di dalamnya akan lebih jelas. 3. Saling bekerjasama menjadi ciri khas utama dalam sebuah organisasi, karena untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. 4. Peraturan dalam sebuah organisasi untuk membatasi sumber dayanya tetap bisa bekerja sama. 5. Pembagian tugas yang sinergis akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerja dalam organisasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Okta Alamsyah dari kelompok 5 Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi. Organisasi memiliki beberapa unsur yang sangat penting agar organisasi dalam berjalan sebagaimana mestinya. Unsur-unsur ini adalah bagian atau komponen yang membentuk dan membuat tujuan organisasi menjadi lebih jelas. Berikut 6 unsur dari sebuah organisasi yang diringkas secara umum. 1. Personil atau men. Personil atau anggota organisasi adalah sebuah unsur yang sangat penting karena memiliki peran atau tingkatan masing-masing. Tanpa adanya personal, maka sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik, apalagi mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Kerjasama atau teamwork. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam organisasi agar tujuan organisasi tersebut bisa terlaksana dengan baik. Setiap anggota harus bekerja sama dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya. Kerjasama juga dibutuhkan dalam organisasi agar hasil yang diinginkan lebih cepat terwujud. 3. Tujuan bersama. Tujuan adalah sasaran atau target yang akan dicapai dalam sebuah pembentukan organisasi, mulai dari prosedur, program yang dilakukan, pola, sampai akhir dari sebuah program organisasi yang dilakukan. Umumnya, seseorang membentuk atau bergabung dalam sebuah organisasi memang karena memiliki tujuan yang sama. 4. Peralatan atau equipment. Tujuan dalam organisasi memerlukan peralatan sebagaimana sarana dan prasarana agar bisa dicapai. Sarana dan prasarana ini adalah berupa kelengkapan baik berupa fisik ataupun sumber daya manusia, seperti kantor, gedung organisasi, uang material SDM, dan sebagainya. Peralatan ini berfungsi sebagai operasional sehingga program organisasi bila dilakukan atau dijalankan. 5. Lingkungan atau environment. Faktor lain yang tidak kalah penting demi tercapai sebuah tujuan yang dibuat organisasi adalah lingkungan. Lingkungan ini beberapa bidang seperti sosial, budaya, politik, peraturan yang berlaku, ekonomi, hingga masalah anggaran. Lingkungan organisasi yang baik akan menghantarkan pada tujuan dengan benar dan cepat, berlaku sebaliknya. 6. Sumber daya alam. Sumber daya alam juga tidak kalah pentingnya sebagai salah satu unsur dalam sebuah organisasi yang membentuk kehidupan. Berorganisasi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terduga seperti perubahan cuaca, kondisi tanah, iklim, flora, dan fauna. Misalnya, jika sedang ada rapat namun jalanan menjadi banjir, maka akan mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Hadiansyah akan menjelaskan bentuk-bentuk organisasi. 1. Organisasi garis merupakan bentuk tertua dan paling sederhana diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri bentuk organisasinya masih sangat kecil, jumlah karyawan sedikit, dan saling mengenal, serta spesialis kerjanya belum tinggi. 2. Organisasi garis dan staf dianut oleh organisasi besar. Daerah karyawannya luas dan mempunyai bidang tugas yang
beraneka ragam, serta rumit dengan jumlah karyawan yang banyak. 3. Organisasi fungsional. Organisasi yang disusun atas dasar yang harus dilaksanakan. Organisasi ini dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. 4. Organisasi panitia. Organisasi dibentuk hanya untuk sementara waktu saja. Setelah tugas selesai, maka selesailah organisasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifatullah. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler. Baiklah, saya akan menyampaikan unsur-unsur organisasi. Berikut beberapa unsur yang harus ada dalam organisasi. Pertama, anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing. Yang kedua, kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. Sehingga adanya tingkatan anggota akan memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Yang ketiga, tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. Yang keempat atau yang terakhir, lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pengorganisasian itu, yang pertama, kita harus manajer itu harus mengetahui tujuan organisasi yang akan dicapai. Yang kedua, penentuan dari kegiatan-kegiatan dalam berorganisasi. Yang ketiga itu pengelompokan kegiatan-kegiatan. Yang keempat itu pendelegasian wewenang. Dan kelima, rentang kendali. Rentang kendali itu manajer harus menetapkan jumlah karyawan di setiap departemen atau bagian. Yang keenam itu peranan perorangan. Yang ketujuh itu tipe organisasi, yaitu manajer harus menetapkan tipe-tipe organisasi apa yang akan dipakai. Yang ke-8 itu ada struktur organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hosna Toiroh, NIM saya 2010-2043. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian itu ada 5. Yang pertama, membantu koordinasi. Tetapkan unit kerja secara terkoordinasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah. Yang kedua, memperlancar pengawasan. Dukung pengawasan dengan menunjuk anggota manajer yang kompeten di setiap unit organisasi. Yang ketiga, maksimalisasi manfaat spesialisasi, yaitu membantu seseorang menjadi lebih berpengalaman dalam profesi tertentu. Yang keempat, penghematan biaya, pertimbangan tentang peningkatan efisiensi. Dan yang kelima atau yang terakhir itu meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Setiap karyawan di antara unit kerja dapat bekerja secara komplementer, mengurangi kebosanan dan stres. Jadi, tujuan pengorganisasian itu adalah agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pembagian tugas diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masing-masing anggota organisasi dalam mengelola tugas yang ditugaskan. Jika organisasi dijalankan dengan kejam dan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Terima kasih.